Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak atas waktu Bapak berkenan untuk memberikan kesempatan, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya Pak. Maaf mengganggu ya Pak ya. Baik, saya juga terima kasih sudah berkenan untuk datang sharing ngobrol sama kami ya Bu ya. Iya, begini Pak, ya berkaitan dengan segala aktivitas yang di sekolah ya Pak, tentunya kan banyak hal ya Pak ya yang bisa terjadi dan sesuatu yang tidak selamanya mulus ya Pak ya, betul, berbagai kendala, kasus mungkin terjadi ya Pak, dan ini di sini membutuhkan adanya satu sikap seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Bapak mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, gitu berkaitan dengan hal-hal yang tadi ya Pak ya. Baik. Gitu. Untuk yang pertama ya Pak, gitu ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih izin untuk sharing ya. Benar sekali, setiap kebijakan tentu saja akan menimbulkan kontradiktif ataupun hal yang bersamaan, terutama sebagai seorang pimpinan ya Bu ya. Ya, biasanya ketika kami mengambil sebuah kebijakan, kita melakukan identifikasi terlebih dahulu mana yang betul-betul merupakan dilema yang bisa diselesaikan secara langsung atau mana yang merupakan permasalahan yang perlu pemecahan secara kompleksnya gitu. Nah biasanya kalau tidak terlalu kompleks yang berkaitan dengan dilema etika moral dan seterusnya, kita bisa selesaikan secara langsung gitu. Berarti tahap awal itu harus ada identifikasi ya Pak ya, itu gitu. pentingnya supaya kita bisa memilah mana yang sangat dibutuhkan penyelesaian secara langsung, mana yang dibutuhkan penyelesaian secara bertahap. Gitu. Identifikasi ya Pak ya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, dalam tanda kutip, jika ini keputusan yang diambil adalah sama-sama benar, ya betul, tetapi ada kepentingan yang berkaitan dengan etika moral, biasanya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu biasanya. Walaupun dua-duanya memang benar, tapi tentu saja mana yang lebih berefek manfaatnya, mana yang lebih banyak manfaat untuk menjadikan solusinya gitu. Biasanya kita berkomunikasi dulu terlebih dahulu. Jadi ada musyawarah. Ada musyawarah terlebih dahulu. Ya Pak ya, gitu. Betul. Baik. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Tergantung, misalnya kalau etika moral, kita tentu saja berfokus pada subjek mana yang berkepentingan untuk lebih masalahnya lebih banyak. Kita lakukan wawancara, kita lakukan komunikasi misalnya gitu. Tetapi dengan tetap memberikan pemahaman bahwa keputusan ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Misalnya ketika kami memberikan konsekuensi kemudahan tertentu, artinya subjek ini tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang gratis. Dia akan menganggap ini sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan untuk kedepannya, misalnya lebih baik lagi dan seterusnya, untuk lebih tanggung jawab lagi, untuk lebih mengingat lagi tentang nilai-nilai perjuangan misalnya gitu. Itu yang biasa kami tekankan ketika berkaitan dengan bujukan moral yang sama-sama mengambil keputusan yang penting dua-duanya gitu. Iya betul Pak. Jadi tahap awal tadi mengidentifikasikan bagaimana manfaatnya gitu ya untuk semua pihak gitu ya Pak ya, kemudian didiskusikan juga gitu ya, kemudian dan ada sisi tanggung jawab gitu ya, penekanan untuk, gitu ya Pak ya, betul, kepada subjek yang dimaksud supaya lebih
bertanggung jawab gitu. Ya ada satu perjuangan di ada situ ya Pak ya. Perjuangan. Gitu. Baik Pak. Nah kemudian, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Yang saya anggap utama itu komunikasi sebenarnya. Oh betul, komunikasi. Beberapa pihak harus memahami tentang kebijakan yang akan diberikan, kemudian juga yang diberikan kebijakan tersebut, yang menerima kebijakan tersebut, ya harus paham juga tentang konsekuensi apa yang akan didapatkan atau diterima dari kebijakan tersebut. Betul. Ya terutama tadi, artinya tidak memberikan kemudahan, juga tidak memberikan pembenaran terhadap apa yang jadi kebijakan etika moral tadi gitu. Mohon maaf, saya fokus kepada satu contoh yang real misalnya. Ketika anak butuh untuk nilai yang akan dia menentukan harus masuk ke perguruan tinggi tertentu, tapi nilai ini sudah dia perjuangkan. Ada kesalahan kecil, wali kelas mungkin salah menginput dan seterusnya, maka kita komunikasikan, maka kita kumpulkan, nih apa yang bisa diperbaiki karena memang ini berkaitan dengan masa depan anak, tetapi juga tadi ada kesalahan input yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka ada konsekuensi perbaikan secara langsung di situ. Guru paham ini bukan sebagai sesuatu yang siswa paham ini bukan sesuatu yang gratis. Kemudian guru juga paham tentang proses bagaimana perjuangan terkena nilai itu. Oh betul ya. Mungkin Pak, seperti itu ya. Komunikasi ya Pak ya. Iya betul. Baik. Nah selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Mungkin saya berpendapat tidak setiap keputusan itu membahagiakan siapapun lah ya, termasuk ini. Bisa jadi ketika kita memberikan keputusan A, ya di hal lain B tidak puas dengan keputusan tersebut. Maka inilah yang menjadi catatan bagi kami bahwa benar-benar keputusan ini harus berpihak kepada manfaat gitu. Itu mungkin. Baik. Nah kemudian apakah Bapak sebagai pimpinan sekolah di sini memiliki jadwal tertentu gitu ya Pak ya, gitu kan dalam sebuah penyelesaian kasus yang sifatnya itu dilema etika. Dalam artian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu, atau Bapak memiliki jadwal atau target misalkan dalam penyelesaiannya gitu. Baik. Pak? Biasanya kami lihat kasus identifikasi hasil kasus itu. Kalau memang perlu tahapan penyelesaian, biasanya kita buatkan penjadwalan terlebih dahulu. Kemudian kita libatkan beberapa orang yang berkepentingan perihal itu. Tetapi kalau misalnya kebijakan itu, keputusan itu tidak terlalu kompleks, keputusan itu bisa diselesaikan, kemudian jalan tadi komunikasi dan musyawarahnya bisa selesai dengan sesuai dengan harapan saat itu, maka langsung diputuskan. Jadi tergantung daripada kebijakan moral itu. Gitu. Seperti itu mungkin. Jadi tergantung pada kasusnya. Tergantung pada gitu, kasusnya. Bagaimana berat tidaknya, gitu ya, apakah harus memang pada waktu itu atau bagaimana? Atau dijabarkan kembali. Oh baik Pak. Gitu. Baik. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak gitu ya dalam pengambilan keputusan? Gitu. Biasanya yang paling fokus kami dalam pengambilan keputusan adalah yaitu tadi faktor manfaat lebih banyak lagi. Jadi di sini terlepas daripada orang atau situasi, tetapi yang kami lihat adalah konten daripada permasalahan itu, mana permasalahan yang bisa kita putuskan yang kebijakannya itu fokus kepada maslahat lebih banyak. Gitu ya. Tidak bukan pada situasi dan orang begitu. Itu lebih kemanfaatannya ya Pak ya. Gitu. Oh iya baik. Dan yang terakhir ya Pak ya. Baik, silakan. Gitu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan gitu. Kemudian pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan Pak? Ya, ternyata apapun yang
menjadi keputusan seorang pemimpin, kuncinya adalah bagaimana komunikasi ya. Permasalahan apapun yang dihadapi baik oleh seorang pemimpin atau siapapun, saya pikir komunikasi adalah salah satu strategi terbaik. Nanti setelah identifikasi, setelah komunikasi, kemudian baru kita akan mengambil keputusan yang orientasinya adalah kemaslahatan lebih banyak, kemanfaatkan lebih banyak. Itu mungkin. Oh gitu ya, baik ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, kemudian jawaban yang Bapak berikan. Tentunya yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu bagi saya. Insya Allah, Ibu. Bagaimana dalam pengambilan sebuah keputusan, dan memang tidak mudah ya Pak, apalagi berkaitan dengan dilema etika yang memang mempunyai kepentingan benar, kedua belah pihak benar, dan kita harus mengambil satu keputusan di antara itu yang kalau tadi saya simpulkan, bagaimana Bapak melihat kebermanfaatan ya Pak ya, gitu, dari kebijakan yang diambil tersebut ya Pak. Terima kasih kembali, sama-sama sudah sharing, sudah berkenan untuk berbagi tentang pengambilan keputusan ini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya, mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Di sela-sela kesibukan Bapak dalam memimpin sekolah, Bapak mau meluangkan waktu untuk saya wawancara. Ada beberapa pertanyaan ya Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Sebelumnya, maaf Pak, sudah berapa lama Bapak bertugas di SD Dharma Raja? Bertugas di SD Dharma Jaya itu mulai awal tahun 2023, jadi udah jalan tahun kedua sekarang. Oh gitu ya, tahun kedua ya tahun Pak. Kedua, ya. Baik, tentunya banyak pengalaman, Ya, kemudian pasti, hal-hal yang pasti, dihadapi ya Pak ya. pasti. Ya, pertanyaan saya berkaitan dengan kondisi di sekolah Bapak ya Pak ya, gitu. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, selama ini memang selama saya memimpin sekolah pasti akan terjadi banyak sekali kasus-kasus, karena memang di lingkungan sekolah itu pasti sangat dinamis, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan di salah satu peristiwa-peristiwa itu pasti akan muncul sesuatu yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral. Ketika terjadi kasus-kasus seperti itu, untuk mengidentifikasinya mungkin saya lihat dulu kasusnya seperti apa, terus kedalaman kasus, keluasan kasusnya seperti apa, kemudian juga pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus atau peristiwa tersebut. Jadi ketika saya sudah bisa mengidentifikasi kedalaman kasusnya, pelakunya, bahkan juga latar belakangnya, nanti bisa disimpulkan bahwa kasus atau peristiwa tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral atau tidak. Begitu ya Pak ya. Jadi didalami dulu ya Pak ya, gitu. Jadi ada investigasi di antaranya ya Pak ya, gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, gitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, ini yang susah ini. Tapi kan seperti yang tadi di awal dikemukakan, kita harus bisa dulu mengidentifikasi kasusnya itu termasuk kasus seperti apa. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kasusnya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut seperti apa, nanti kita bisa memilah kasus itu termasuk kasus yang benar-benar, salah-salah, atau benar dan salah. Jadi ketika yang pertama dilakukan adalah kita identifikasi dulu kasusnya dan tokoh-tokoh yang terlibat. Betul. Berarti memang sangat penting ya Pak ya untuk betul-betul paham ya Pak ya kondisinya bagaimana, kemudian permasalahan seperti apa, sehingga pada akhirnya bisa ada keputusannya Pak ya. Betul Pak, baik. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini?
Langkah-langkahnya yang pertama tadi identifikasi dulu, kemudian juga meminta keterangan dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, dan juga meminta pandangan atau ide dari guru-guru yang ada di sekolah. Jadi setiap permasalahan, setiap kasus itu tidak bisa diselesaikan sendiri, walaupun kepala sekolah itu mempunyai hak prerogatif untuk menentukan keputusan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau keputusan diambil itu dimusyawarahkan dahulu dengan guru-guru yang ada di sekolah. Oh, betul. Ada musyawarah ya Pak ya. Gitu, baik. Nah, selama ini hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Yang efektif yang pertama adalah meminta keterangan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kita tidak bisa memandang suatu kasus itu dari satu pihak saja. Kita harus bisa memandang dari kedua belah pihak, bahkan dari pihak ketiga pun harus kita pertimbangkan juga. Jangan sampai yang satu punya kepentingan ini, yang satu punya kepentingan lain, pihak ketiga pun ada kepentingan lain. Jadi hal-hal tersebut harus bisa diakomodir, harus bisa disatukan supaya bisa ditarik benang merahnya untuk mengambil keputusan. Oh, gitu ya Pak ya. Baik, nah kemudian dalam hal tadi ya Pak ya, pengambilan keputusan itu ya Pak ya, apa sih Pak yang merupakan tantangan Pak ya, terkhususnya untuk kasus yang sifatnya itu dilema etika ya Pak ya, gitu. Tantangannya yang pertama adalah kita sebagai pemimpin itu harus bisa bijak dan adil. Ya, jadi ketika kita bisa memberikan keputusan yang bijak, tentu ada pihak yang sedikit dirugikan dan yang sedikit diuntungkan. Tetapi dengan pengambilan keputusan yang bijaksana, mudah-mudahan keputusan yang diambil itu tidak terlalu merugikan gitu. Jadi kalaupun ada kerugian ya tidak terlalu besar seperti itu. Betul. Berarti kalau begitu bisa saya ambil kesimpulannya dari yang Bapak sampaikan, berarti diambil yang kerugiannya lebih sedikit gitu ya Pak ya, gitu, untuk pengaruh dampak yang lainnya ya Pak ya, gitu. Oh baik gitu. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin Pak ya dalam sebuah penyelesaian dari satu kasus yang tadi sifatnya dilema etika, atau mungkin langsung Bapak menyelesaikan di tempat ya, atau Bapak mempunyai jadwal Pak gitu kan dalam penyelesaiannya? Jadwal secara khusus tidak, tapi harus bisa dilihat dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau kasusnya memerlukan keputusan tindakan yang cepat, berarti harus segera diselesaikan. Kalau misalkan bisa didiskusikan dulu, bisa minta pendapat orang lain dulu, ya sementara keputusannya ditahan dulu untuk mendengar pendapat-pendapat dari yang lain. Jadi tergantung kasusnya ya Pak ya, tidak bisa dipastikan harus seperti apa ya Pak ya, gitu, tergantung kasusnya. Baik. Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak dalam penanganan atau dalam pengambilan pertimbangan solusinya gitu Pak yang Bapak ambil? Ketika menentukan solusi atas suatu kasus, suatu permasalahan, yang pertama tadi harus identifikasi dulu masalahnya apa, latar belakangnya apa, tokoh-tokoh yang terlibatnya siapa saja. Kemudian yang kedua harus meminta pendapat dari rekan sejawat, terutama guru-guru, apalagi guru-guru yang senior. Guru-guru senior itu mereka punya pengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi mereka itu punya pengalamannya, walaupun secara disiplin ilmu kita lebih tinggi, tetapi ada sesuatu yang tidak kita punya, yaitu pengalaman. Jadi harus meminta pendapat dari guru yang ada di sekolah juga. Betul. Jadi ada pertimbangan ya Pak ya, gitu, dari guru-guru senior gitu Pak ya, mempertimbangkan hal itu ya Pak ya. Gitu, baik. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu ya dalam pengambilan keputusan ya untuk kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Ya, setiap keputusan itu baiknya diselesaikan secara musyawarah. Jadi yang paling utama, yang paling penting adalah kita musyawarahkan, terutama dengan ada personal-personal yang ada di sekolah, guru-guru, staf, itu harus kita mintai pendapatnya dari mereka. Jadi yang paling utama itu harus kita selesaikan permasalahan itu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh, gitu, baik ya Pak ya. Dan yang terakhir ya Pak ya, gitu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kemudian dari sekian
kasus-kasus yang terjadi ya Pak gitu. Kemudian Bapak mengambil satu keputusan dari situ. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi, terkhususnya dalam pengambilan keputusan yang sifatnya untuk kasus yang dilema etika gitu Pak? Pembelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan dilema etika yang paling penting itu ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang kedua-duanya benar. Kalau betul. kedua-duanya salah kan kita bisa hentikan kasus tersebut, kita bisa close. Tapi kalau dua-duanya benar, kita harus memilih mana yang lebih terbaik. Betul, Nah, itu betul. yang pertimbangannya harus benar-benar bijaksana, harus benar-benar jeli, harus juga bisa tidak merugikan salah satu pihak. Kalaupun ada kerugian yang ditimbulkan, kita pilih yang kerugiannya paling kecil. Gitu ya Pak ya. Jadi memang betul-betul harus dipertimbangkan, dikaji ya Pak ya. Karena dari segi pengambilan keputusan itu bukan hanya sekedar mengambil dan menyelesaikan ya Pak ya, tapi juga harus dilihat ya Pak ya, bagaimana dampak bagi yang lainnya gitu ya Pak ya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Dwi untuk waktu Bapak bisa saya wawancara, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini tentunya ini akan menjadi ilmu bagi saya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ibu atas kunjungannya. Ya.